Bab 566. Reaksi Jepang. Beberapa orang ditugaskan secara khusus untuk mengawal para perempuan Jepang ke Daxia. Setelah perang selesai, perempuan ini akan diberikan sebagai hadiah kepada para prajurit yang berjasa. Lin Hai tidak khawatir bahwa perempuan itu akan mampu memengaruhi atau membelotkan para prajurit. Bagaimanapun, mereka memiliki dendam yang mendalam, sehingga tidak mungkin mendengarkan kata-kata perempuan ini untuk mengkhianati Daxia. Terlebih lagi, Jepang segera akan dihancurkan. Kecuali jika seseorang kehilangan akal sehat, mereka tidak akan mengikuti kata-kata perempuan tersebut. Lagi pula, status perempuan itu hanyalah selir, atau bahkan tidak sampai pada tingkat itu. Dengan adanya istri sah para prajurit yang mengawasi, perempuan ini tidak akan mampu membuat kekacauan. Selain itu, Lin Hai akan memperkuat pendidikan ideologi kepada para prajuritnya. Ia sangat percaya pada kemampuannya untuk menjaga loyalitas mereka. Setelah merebut kota, Lin Hai tidak berdiam diri. Ia memperkuat pelatihan militer sembari mengirim banyak mata-mata untuk mengumpulkan informasi. Karena ini adalah pertama kalinya Daxia mendarat di Jepang, mereka tidak mengetahui banyak tentang situasi di sana. Berperang bukanlah perkara sepele, dan semua informasi harus dikumpulkan dengan teliti agar dapat memenangkan setiap pertempuran, bahkan dengan senjata yang kuat di tangan. Tetap tidak boleh ada kelalaian sedikit pun. Berita tentang serangan Daxia dengan cepat menyebar ke seluruh Jepang. Banyak tuan tanah mengirim orang untuk menyelidiki, namun, mereka segera bertemu dengan mata Daxia, yang kemudian membunuh semua orang tersebut. Para mata-mata Jepang tidak mampu mendekati pasukan Daxia dan tidak mengetahui seberapa besar kekuatan yang mereka miliki. Namun, karena Daxia berhasil mengalahkan Kamekawa, ini menunjukkan bahwa kekuatan militer Daxia sangat kuat. Berita ini pun dilaporkan kepada Kaisar Jepang. Kaisar Jepang sangat terkejut. Sebelumnya mereka mendapat informasi bahwa Daxia sudah sangat lemah dan diperkirakan akan segera dikalahkan oleh bangsa Turkestan. Saat itu tiba, mereka pun berencana mengirim pasukan ke Daxia untuk ikut merebut sebagian wilayahnya. Wilayah Jepang terlalu kecil dan sangat miskin, sehingga untuk hidup makmur mereka harus merebut wilayah negara lain. Karena ambisi serakah inilah mereka membentuk begitu banyak kelompok bajak laut yang menjarah dan menyerang dengan tanpa ampun. Orang hanya bisa bertahan sebisa mungkin karena tidak ada cara lain untuk melawan para bajak laut ini. Setiap keberhasilan mereka dalam menjarah semakin menguatkan keyakinan Jepang bahwa Daxia terus melemah. Jika bahkan bajak laut saja tidak dapat ditahan, maka mereka yakin Daxia pasti bukan tandingan bangsa Turkestan. Di sisi lain, Goryeo dikenal sebagai negara yang kuat dan sering mengirim pasukan untuk menyerang Daxia demi mengambil keuntungan. Berbeda dengan Goryeo yang memiliki medan yang menguntungkan dan pasukan infanteri yang kuat, Jepang tidak memiliki keunggulan itu. Namun, Jepang adalah negara kepulauan, sehingga mereka bisa menggunakan kapal untuk menjarah penduduk pesisir Daxia. Mereka bisa menyerang dan mundur kapan saja jika diperlukan, tanpa takut angkatan laut Daxia dapat menyerang balik. Selama bertahun-tahun, semakin lemah Daxia, semakin makmur Jepang. Banyak tuan tanah membentuk kelompok bajak laut mereka sendiri untuk merampas harta benda dan persediaan makanan dalam jumlah besar. Namun, mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Daxia tiba-tiba bisa memiliki kekuatan untuk menyerang Jepang. Mereka benar-benar tidak siap menghadapi ini. Sebelumnya, ketika mendengar bahwa Daxia sedang membentuk angkatan laut, mereka tidak menganggapnya sebagai ancaman. Mereka berpikir bahwa membangun kapal perang membutuhkan waktu yang sangat lama dan tidak mungkin selesai dalam waktu singkat. Setelah kapal selesai dibangun, mereka juga harus mengumpulkan para perwira angkatan laut untuk melatih pasukan. Tanpa waktu 3 hingga 5 tahun, mustahil bisa membentuk kekuatan tempur yang efektif. Namun, kecepatan Daxia benar-benar di luar dugaan, membuat Jepang tidak sempat bersiap. Kaisar Jepang menerima kabar bahwa wilayah Kamekawa telah direbut oleh Daxia, merasa terkejut sekaligus marah. Semuanya, segera kumpulkan pasukan dan beritahu semua tuan tanah agar mereka segera membawa pasukan mereka untuk menyerang bersama. Bagaimanapun caranya, kita harus mengalahkan pasukan Daxia dan memastikan mereka tidak pernah berani menyerang kita lagi. Yang mulia Kaisar, harap tenang. Memang benar bahwa Daxia sudah melemah, tetapi fakta bahwa mereka tiba-tiba membawa pasukan untuk menyerang kita terasa sangat aneh. Apakah mungkin telah terjadi sesuatu yang besar di Daxia? Atau, apakah mereka menjadi lebih kuat lagi? Kita harus menyelidiki hal ini terlebih dahulu dan menghindari pertempuran langsung dengan mereka jika memungkinkan, kata seorang jenderal yang berdiri di samping kaisar. Jenderal ini adalah jenderal dengan kedudukan tertinggi di Jepang, bernama Inosuke. Berkat dukungannya,
Kaisar Jepang dapat mempertahankan kekuasaannya dengan stabil. Kaisar sangat menghargai usulan dari Inosuke. Ia menahan amarahnya, duduk kembali, dan bertanya, "Jenderal Inosuke, apa saran Anda?" "Saran aku sangat sederhana, kita tidak boleh membiarkan pasukan Daxia menduduki wilayah kita. Keahlian kita adalah dalam pertempuran laut, sementara pasukan Daxia memiliki baju zirah dan senjata yang lebih baik. Jika bertempur langsung, kita tidak akan bisa menjadi tandingan mereka. Untuk mengalahkan mereka, kita harus menggunakan metode pembunuhan rahasia. Bunuh pemimpin mereka. Jika pasukan mereka kehilangan komando dari seorang pemimpin, Daxia tidak mungkin bisa melawan kita." "Apa yang Anda katakan masuk akal. Kita memiliki banyak ninja, dan mereka sangat ahli dalam pembunuhan diam. Bagaimana jika kita menyerah terlebih dahulu kepada mereka, lalu saat negosiasi mendekati para pemimpin Daxia dan membunuh mereka?" Kaisar Jepang mulai tenang kembali, tetapi tetap tidak berani menghadapi pasukan Daxia secara langsung. Rencana pertama yang muncul di pikirannya adalah pembunuhan berencana. Inosuke juga memiliki pendapat yang sama. Penduduk Jepang terkenal buas dan licik, tetapi mereka selalu sangat takut pada Daxia. Saat kekuatan Daxia sedang berada di puncaknya, Jepang segera menunjukkan kepatuhan, mengakui diri sebagai negara bawahan, dan mengirimkan upeti kepada Daxia. Mereka juga sangat memahami kekuatan militer Daxia. Saat mengirim utusan ke Daxia di masa lalu, mereka menyaksikan pasukan Daxia mengenakan baju zirah berkualitas tinggi dan menggunakan pedang yang ditempa dari baja terbaik. Hal itu membuat mereka tidak berani memberontak lagi. Jika bukan karena kemunduran besar yang dialami Daxia dalam beberapa tahun terakhir, Jepang tidak akan pernah berani memberontak. Meskipun demikian, trauma psikologis yang ditinggalkan oleh Daxia kepada Jepang masih ada hingga sekarang. Karena itu, Jepang selalu berusaha menghindari pertempuran langsung dengan Daxia dan lebih memilih menggunakan metode licik. Pikiran Kaisar dan Inosuke hampir sejalan. Kaisar Jepang segera menyetujui rencana Inosuke. Setelah berpikir sejenak, Inosuke melanjutkan, "Ada satu hal lagi yang sangat penting. Bahkan jika kita berhasil dalam pembunuhan itu, pasukan Daxia tetap sangat kuat. Untuk mengalahkan mereka, kita harus mengerahkan kekuatan seluruh negeri. Semua tuan tanah harus membawa pasukan mereka untuk membantu. Saat menyerang pasukan Daxia, kita harus memastikan bahwa mereka berada di garis depan pertempuran. Perlu diketahui, pasukan Daxia memiliki zirah yang sangat kuat, dan kekuatan mereka jauh melampaui kita. Jika pasukan Yang Mulia Kaisar mengalami kerugian besar, maka akan sangat sulit untuk menundukkan para tuan tanah itu. Terlebih lagi, kemungkinan besar Tuan Kamekawa sudah tewas, yang berarti Yang Mulia sudah kehilangan salah satu tangan kanan." Mata Kaisar Jepang memancarkan kebencian yang mendalam. "Itu benar, Kamekawa sangat setia kepadaku, dan selama bertahun-tahun dia mengendalikan para bajak laut, membawa banyak kekayaan bagi kita. Kehilangan dirinya adalah kerugian besar bagi kita. Setelah kita mengalahkan Daxia, cari tahu apakah Kamekawa meninggalkan keturunan, dukung mereka untuk terus menguasai wilayah itu. Hanya dengan begitu kita bisa memastikan ada orang yang akan selalu setia kepada Kaisar." "Yang Mulia benar sekali. Jika kita menemukan keturunan Kamekawa, membantu mereka merebut kembali wilayah tersebut, mereka pasti akan tetap setia kepada Anda," kata Inosuke segera. "Baiklah, laksanakan seperti yang kamu katakan. Segera beritahu semua tuan tanah, suruh mereka membawa semua pasukan mereka ke sini. Pertempuran ini, kita harus memenangkan melawan Daxia." Perintah Kaisar Jepang, Bab 567. Harta Karun. Sambil mengerahkan pasukan, Kaisar Jepang juga mengirim utusan untuk menemui Lin Hai. Utusan yang dikirim sebenarnya adalah pembunuh yang menyamar, siap untuk membunuh Lin Hai begitu ada kesempatan. Setelah itu, mereka berencana menggunakan seluruh kekuatan Jepang untuk mengalahkan pasukan Daxia. Mereka berpikir bahwa jika bisa memenangkan perang ini, mereka akan memiliki kekuatan untuk menguasai daratan tengah bersama beberapa negara musuh. Mereka berencana bekerja sama untuk merebut wilayah Daxia. Rencananya memang terdengar bagus, namun, di zaman kuno, informasi tidak begitu cepat menyebar. Dalam 1 tahun terakhir, Daxia telah mengalami perubahan besar-besaran. Kekuatan militernya tidak hanya kembali ke puncaknya tetapi bahkan jauh melampaui masa kejayaan sebelumnya. Beberapa hari ini Lin Hai cukup santai, sering bermain catur dan berbincang dengan beberapa wanita cantik. Urusan militer sama sekali tidak perlu dikhawatirkan olehnya. Ada Wang Dayong dan Yu Huasi yang membantu Cao Qiang melatih pasukan, mengumpulkan informasi, dan menyelidiki distribusi kekuatan bersenjata Jepang. Tidak lama kemudian, mereka mendapatkan beberapa informasi yang berguna. Banyak tuan tanah Jepang sedang mengumpulkan pasukan.
jelas mereka bersiap untuk pertempuran besar. Kapal Daxia yang mengangkut pasukan akhirnya tiba tepat waktu. Dengan kapal besar itu, lebih dari 30.000 prajurit sudah diangkut, mengumpulkan total pasukan sebanyak 50.000 orang. Selain itu, ada lebih dari 10.000 prajurit kavaleri, cukup untuk menghancurkan Jepang dengan mudah. Hari itu, Lin Hai sedang menemani Gong Yanwu dan beberapa orang lainnya sambil minum teh. Kabar pun tiba. Melaporkan kepada Tuan, utusan yang dikirim oleh Jepang mengatakan ingin membahas perihal menyerah kepada Dacia. Mereka berharap Dacia bersedia menerima penyerahan Jepang, dan kedepannya Jepang akan menjadi negara bawahan Dacia. Lin Hai mendengar laporan bawahannya, lalu saling menatap dengan Gong Yanwu. Semua sudah jelas tanpa perlu diucapkan. Baru satu kali bertempur, apakah Jepang sudah ketakutan? Aku merasa pasti ada jebakan di balik ini, kata Gong Yanwu. Aku juga berpikiran begitu. Dalam beberapa waktu terakhir, Jepang sedang mengumpulkan pasukan. Jelas mereka sedang bersiap untuk perang besar melawan kita, tetapi kini mereka mengirim utusan untuk membicarakan perdamaian dan penyerahan. Menurutku, ini hanya taktik mereka untuk mengulur waktu, menggunakan alasan ini untuk menenangkan kita. Begitu mereka siap, mereka pasti akan melancarkan serangan. Kata Lin Hai sambil tersenyum. Jika kita sudah tahu rencana mereka, maka tidak ada gunanya menerima utusan Jepang, bukan? Pasukan kita sudah tiba. Setelah beristirahat sebentar, kita bisa langsung melancarkan serangan. Kata Gong Yanwu. Apa yang dikatakan Ibu Suri benar. Namun, Dacia adalah negara yang menjunjung tinggi tata krama. Jika mereka mengirim utusan untuk menyerah, tidak pantas rasanya jika kita menolak bertemu. Aku akan pergi sebentar untuk melihat apa rencana licik para orang Jepang ini. Kamu harus sangat berhati-hati. Orang Jepang kabarnya memiliki banyak ninja yang ahli dalam pembunuhan. Mungkin saja para utusan ini sebenarnya menyembunyikan pembunuh dari Jepang. Gong Yanwu segera mengingatkan. Bagaimanapun juga, kita sudah memutuskan untuk menghancurkan Jepang. Untuk apa melakukan hal yang tidak perlu? Sama sekali tidak ada gunanya mengambil risiko seperti ini. Tambahnya, Lin Hai sudah memiliki rencana matang dan menjelaskan, aku tidak akan membiarkan para pembunuh dari Jepang itu mendekatiku. Jika mereka benar berniat untuk membunuh, pasti akan ada celah dalam rencana mereka. Karena kita datang untuk menyerang Jepang, menemukan alasan yang tepat sangatlah penting. Bagaimanapun, sejarah akan mencatat ini, dan generasi mendatang akan menilai, jika kita langsung menyerang dan menghancurkan Jepang sepenuhnya, setidaknya harus ada alasan yang masuk akal. Gong Yanwu merasa ini sangat masuk akal. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, kamu harus sangat berhati-hati. Bawalah beberapa pengawal ahli untuk berjaga-jaga. Lin Hai mengangguk pelan, lalu pergi menemui utusan Jepang. Delegasi dari Jepang terdiri dari 10 orang. Sebelum masuk, semua senjata yang mereka bawa telah disita. Utusan Jepang maju ke depan, dengan 2 barisan pengawal berdiri di kedua sisi jalan. Ketika mereka mendekat, Wang Dayong tiba-tiba berteriak keras, berhenti. Jangan mendekat lagi. Saat itu jarak antara mereka dan Lin Hai sekitar 30 meter, dan wajah para utusan Jepang langsung berubah drastis. Mereka telah mempersiapkan segalanya dengan sangat matang untuk bisa mendekati Lin Hai. Mereka bahkan membawa beberapa hadiah yang sangat berharga. Selama Lin Hai mendekat hingga 5 meter, mereka yakin bisa memastikan target terbunuh. Namun, dengan jarak sejauh ini, semua rencana mereka akan sia-sia. Pemimpin utusan Jepang, yang ternyata mengerti bahasa Daxia, berbicara dengan lantang, namaku Anamoto. Atas perintah kaisar kami, aku datang untuk membahas perihal menyerah. Selain itu, aku membawa hadiah yang sangat berharga untuk Tuan Lin, dan berharap dapat menyerahkannya langsung kepada Anda. Lin Hai tanpa ekspresi menjawab, tunjukkan hadiah kalian. Biarkan aku melihatnya terlebih dahulu. Kalau hadiah kalian mampu menarik perhatianku, aku akan menerima penyerahan kalian. Tapi kalau yang kalian bawa hanya barang rongsokan tak berharga, jangan salahkan aku jika tidak memberi kalian muka. Anamoto merasa lega dan memerintahkan orangnya untuk membuka kain penutup hadiah tersebut. Ini adalah sebatang karang merah setinggi 6 kaki, bisa dikatakan sebagai harta nasional Jepang, bahkan di Dacia, mungkin tidak ada karang sebesar ini yang dapat ditemukan. Lin Hai melihat karang itu, warnanya sangat cerah dan bentuknya begitu indah. Memang benar, ini adalah salah satu karang berkualitas terbaik. Benda seperti ini sangat langka dan bernilai sangat tinggi, layak disebut sebagai harta yang tak ternilai. Apakah kalian melihatnya? Meski orang bilang Jepang sangat miskin,
namun mereka tetap punya benda-benda yang sangat berharga. Lautan adalah harta karun yang tiada habisnya, mencari kekayaan dari sana sebenarnya sangat mudah. Ujar Lin Hai sambil tersenyum kepada Yu Huasi, yang lahir dari keluarga bangsawan dan sangat memahami nilai barang-barang mewah, tidak bisa menahan diri. Untuk kagum, karang ini benar-benar langka di dunia. Mungkin memang karang merah terbesar yang ada di dunia, kalau ada yang menyukainya, nilainya bisa menjadi tak terhingga. Kalau ini barang bagus, biarkan saja tetap di sini. Kalau saudara Yu menyukainya, aku bisa meminta Ibu Suri untuk memberikannya padamu, kata Lin Hai. Namun, Yu Huasi langsung menggelengkan kepala. Harta semacam ini hanya akan aman jika disimpan di istana. Kalau berada di tanganku, malah akan menjadi barang yang berbahaya. Aku tidak akan cari masalah untuk diriku sendiri. Lin Hai tersenyum kecil, lalu berkata dengan suara lantang kepada Anamoto, sebatang karang ini paling banyak hanya bisa menyelamatkan satu kota kalian. Kalau kalian ingin menyelamatkan seluruh Jepang, tidak akan bisa semudah itu. Anamoto lalu memerintahkan orangnya untuk membuka kotak lain. Di dalam kotak itu penuh dengan mutiara besar, di bawah sinar matahari. Terlihat berkilauan, sangat memukau, setiap mutiara seukuran buah lengkeng. Dengan permukaan halus dan sangat simetris semuanya adalah mutiara berkualitas tinggi. Mutiara seperti ini, bahkan di Daxia, bisa bernilai ratusan hingga ribuan tael perak per butir, sedangkan ini adalah satu kotak penuh, setidaknya ada beberapa ribu butir. Meskipun Lin Hai sudah sering melihat harta yang luar biasa, namun dia tetap terkejut melihatnya. Selama ini orang menganggap Jepang sangat miskin, tetapi tampaknya itu hanyalah rumor belaka. Sekecil apapun sebuah negara yang miskin, jika berada di dekat laut, mereka tetap dapat mengambil banyak harta dari lautan. Hanya saja, Jepang memiliki populasi yang sedikit dan sumber daya yang terbatas, sehingga harta semacam ini tidak terlalu bernilai di Jepang seperti halnya di Daxia. Namun, sekalipun begitu, menggunakan benda seperti ini sebagai hadiah tetaplah sangat mengesankan. Meskipun terkejut dalam hati, Lin Hai tetap mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya. Ada hal lain yang kajian bawa? Tanya Lin Hai dengan nada datar. Hati Anamoto semakin tenggelam. Untuk memastikan keberhasilan rencana pembunuhan, mereka telah membawa benda-benda paling berharga dari Jepang, namun, lawan bahkan tidak menunjukkan perubahan ekspresi sama sekali. Apakah selera para jenderal Daxia memang setinggi ini? Bab 568. Tidak ada kesempatan. Ya, hadiah ketiga adalah sepotong penuh ambergris. Anamoto meminta seseorang membuka kotak tersebut. Terlihat sesuatu yang mirip dengan batu. Hati Lin Hai bergetar. Ambergris, baik di zaman kuno maupun modern, adalah bahan parfum yang sangat berharga. Negeri kecil Jepang ini, dengan kemampuan apa, bisa mendapatkan barang sebagus ini? Ketiga barang tersebut sekarang sudah dipajang di hadapannya. Anamoto menatap Lin Hai dengan gugup. Dia harus menemukan cara untuk mendekati Lin Hai atau menarik perhatian Lin Hai untuk datang memeriksa secara langsung. Selama dia bisa mendekat, mereka memiliki cukup kepercayaan diri untuk membunuh Lin Hai, memberikan serangan mematikan tanpa peluang untuk menyelamatkannya. Barang yang bagus, ketiga hadiah ini memang luar biasa. Aku terima, kata Lin Hai dengan nada setuju. Hati Anamoto penuh dengan kegembiraan, tetapi wajahnya tetap tenang. Karena Tuan menyukai barang-barang ini, bagaimana kalau Tuan melihatnya lebih dekat? Aku bisa menjelaskan secara rinci kepada Tuan, kata Anamoto dengan cepat. Lin Hai menatapnya tajam tanpa berkata apa-apa. Pandangan Lin Hai membuat Anamoto merasa gugup. Dengan memaksakan sebuah senyuman tipis, Anamoto bertanya, mengapa Tuan menatap aku seperti itu? Apakah ada sesuatu di wajahku? Aku hanya sedang berpikir, kamu melakukan semua ini, lalu ingin aku mendekat kepadamu. Apakah ada maksud tersembunyi di baliknya? Setahu aku, di negeri kalian, Jepang, ada sekelompok prajurit bernama ninja. Keahlian utama para ninja ini adalah melakukan pembunuhan secara diam-diam. Apakah mungkin kamu ingin menarik aku ke depan untuk membunuh aku? Lin Hai bertanya dengan nada dingin. Anamoto terkejut setengah mati. Apakah rencananya sudah terbongkar? Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana seorang pejabat dari Daxia bisa begitu memahami Jepang dan bahkan menebak rencananya dengan begitu tepat. Anamoto memaksakan senyuman tipis di wajahnya. Tuan pasti bercanda. Mana mungkin aku punya keberanian untuk membunuh Tuan? Apakah kamu mencoba membunuh aku atau tidak? Itu mudah diketahui. Aku mendengar bahwa para ninja, demi melatih tubuh mereka, memiliki struktur tulang yang sering kali abnormal. Selain itu, karena sering berlatih teknik membunuh,
tangan mereka pasti penuh dengan kapalan tebal. Orang-orang di sekitarmu ini, apakah mereka ninja atau bukan, cukup diperiksa sekali, dan semuanya akan jelas, kata Lin Hai dengan dingin. Saat ini, Anamoto sudah sangat gugup hingga keringat deras mengalir. Lin Hai benar-benar memahami mereka dengan sangat mendalam. Sebelum datang untuk melakukan pembunuhan ini, dia sama sekali tidak memperkirakan situasi akan menjadi seperti ini. Sebelumnya Daxia tidak pernah peduli pada Jepang. Bagaimana informasi ini bisa bocor? Semuanya, tangkap mereka semua dan periksa identitas mereka. Perintah Wang Dayong segera. Semua persiapan telah dilakukan sebelum mereka tiba. Untuk mencegah perlawanan dari orang Jepang, mereka secara khusus memilih para prajurit terbaik yang dilengkapi dengan baju zirah berat. Puluhan prajurit segera mengepung mereka, mencabut pedang, dan mengarahkannya pada orang Jepang itu. Anamoto dan anak buahnya langsung panik. Setelah situasi ini, sebenarnya tidak diperlukan pemeriksaan lagi. Jika mereka ditangkap, maka tidak akan ada peluang lagi untuk lolos. Dengan suara lantang penuh kegelisahan, Anamoto berteriak, "Kami adalah utusan dari Jepang, dikirim langsung oleh Kaisar untuk membahas penyerahan diri. Jika kami dibunuh, itu berarti deklarasi perang total terhadap Jepang. Apakah Daxia benar-benar ingin bertarung sampai mati dengan Jepang?" Selain itu, situasi di Jepang tidak stabil. Banyak bajak laut dan bandit berkeliaran di tanah kami. Para samurai ini hanya ditugaskan untuk melindungi keselamatan delegasi. Kami sama sekali tidak bermaksud, seperti yang Tuan pikirkan, datang untuk membunuh Tuan. Namun, Lin Hai tidak percaya pada pembelaannya. Orang Jepang dikenal licik dan berbahaya. Sekali saja jatuh ke dalam jebakan atau dalam jangkauan serangan mereka, nyawa bisa hilang seketika. Lin Hai lebih memilih membunuh 1000 orang yang salah daripada membiarkan satu orang musuh lolos. Terlebih lagi, berdasarkan laporan penyelidikan, Jepang telah memobilisasi pasukan dalam jumlah besar. Mereka jelas menunjukkan niat untuk berperang habis-habisan melawan Daxia. Dari perkataanmu, apakah maksudmu aku telah salah menuduhmu? Lin Hai bertanya dengan senyum sinis. Tentu saja, Tuan. Aku adalah utusan yang dikirim langsung oleh Kaisar. Jepang sangat mengagumi Daxia dan berharap dapat menjadi negara bawahan Daxia. Jika Tuan memperlakukan kami seperti ini, itu akan membuat seluruh rakyat Jepang merasa kecewa dan patah hati. Biarlah mereka kecewa, itu masih lebih baik daripada aku kehilangan nyawa. Ikat mereka semua dengan kuat dan periksa apakah mereka membawa senjata. Perintah Lin Hai dengan tegas. Lin Hai memberikan perintah. Para prajurit segera bergerak maju dan menangkap semua orang Jepang itu. Beberapa di antara mereka mencoba melawan dan bertarung dengan para prajurit, namun, prajurit tidak memberikan ampun. Mereka yang berani melawan langsung dihajar habis-habisan. Meskipun para ninja ini terlatih dan bertindak kejam, namun menghadapi para prajurit yang bersenjata lengkap, mereka sama sekali tidak sebanding. Para ninja dan samurai ini memang ahli dalam pembunuhan diam-diam, tetapi jumlah prajurit yang mengepung mereka sangat banyak. Melawan pasukan reguler seperti ini, mereka sama sekali tidak memiliki peluang. Dalam waktu singkat, mereka berhasil ditundukkan dan dijatuhkan ke tanah. Semua diikat dengan tali yang kuat. Anamoto merasa sangat cemas. Jika senjata yang mereka bawa ditemukan, itu akan menjadi bukti kuat dari rencana pembunuhan mereka. Ini akan menjadi akhir bagi mereka. Bagaimanapun caranya, senjata itu tidak boleh ditemukan. Apakah Tuan benar-benar ingin memutuskan hubungan kedua negara dengan tindakan ini? Kami datang membawa hadiah besar dan tulus untuk menyerah, tetapi malah diperlakukan seperti ini. Jika hal ini terjadi, semua rakyat Jepang akan melawan mati-matian dan tidak akan pernah lagi berpihak pada Daxia. Lin Hai tidak tertarik untuk mendengarkannya lagi. Dia duduk kembali di kursinya, bersiap menonton semuanya yang akan terungkap. Wang Dayong memerintahkan prajurit untuk memeriksa mereka dengan teliti. Dan seperti yang diduga, mereka menemukan senjata di tubuh para ninja ini. Ada yang membawa kawat tipis yang dapat digunakan untuk memotong leher dengan mudah jika dililitkan. Yang lain membawa kunai, senjata rahasia yang dilapisi racun mematikan. Beberapa di antara mereka juga membawa belati pendek. Dan setiap orang membawa senjata. Lin Hai melihat senjata yang ditemukan dari hasil pemeriksaan itu, dan semakin membulatkan tekadnya untuk membunuh mereka. Jika orang lain berada dalam situasi ini dan ceroboh mempercayai mereka, kemungkinan besar mereka akan diserang dalam sekejap tanpa ada waktu untuk melawan, dan akan dibunuh di tempat. Masih ada yang mau kamu katakan? Datang menemui aku dengan membawa begitu banyak senjata, apakah ini salah satu kebiasaan unik dari negeri kalian, Jepang? Tanya Lin Hai dengan dingin. Anamoto menyadari bahwa rencana mereka telah gagal total, namun,
dia tetap keras kepala dan membalas, terserah apa yang Tuan pikirkan. Senjata ini hanya untuk melindungi diri kami, kalian Daxia mengirim pasukan untuk menyerang Jepang, hanya mencari alasan untuk membenarkan tindakan kalian, tapi kami, Jepang, bukanlah bangsa yang bisa diperlakukan semena-mena. Kami pasti akan mengusir kalian. Lin Hai sudah pernah melihat orang tidak tahu malu, tapi belum pernah ada yang sehebat mereka. Kalian memelihara begitu banyak bajak laut Jepang untuk menjarah rakyat Daxia, tapi masih punya keberanian untuk bicara seperti itu, pengawal. Bawa mereka pergi dan penggal semuanya. Lin Hai melambaikan tangannya kepada bawahannya, tidak ingin membuang waktu lagi, dengan terbongkarnya rencana Jepang untuk melakukan pembunuhan ini. Alasan untuk menghancurkan Jepang semakin kuat, kini dengan pasukan yang tangguh dan lengkap, Lin Hai hanya perlu menunggu pasukan utama Jepang datang menyerang. Kesempatan untuk menghancurkan seluruh pasukan mereka dalam satu pertempuran semakin dekat. Setelah itu, membersihkan sisa prajurit yang kalah akan menjadi tugas yang jauh lebih mudah. Lin Hai juga memerintahkan untuk menutup rapat semua informasi di wilayah itu. Orang Jepang tidak akan pernah tahu seberapa banyak pasukan Daxia yang telah dikerahkan. Jika Kaisar Jepang tahu bahwa pasukan Daxia sangat besar, dia mungkin tidak akan berani mengirim pasukannya untuk menyerang. Bersambung